Jeff melakukan sesuatu dengan sangat cermat meskipun membawa orang pergi membantu untuk mencari Daniel, tetapi juga meninggalkan beberapa orang yang cakap di rumah sakit untuk melindungi Carla. Sebelumnya ada orang yang menyelinap masuk ke rumah sakit untuk menculik Carla, tetapi tidak berhasil. Sekarang Carla sangat aman di bawah perlindungan orang-orang itu. Tracy merasa lega meminta Lily untuk membantu menjaga Carla. Lily menjawab dengan tulus, "Nona Tracy, Anda tenang saja. Carla adalah anakmu dan Tuan Daniel. Aku pasti akan melindunginya dengan nyawaku." Kata-kata ini membuat Tracy sangat tersentuh. Dia sebelumnya khawatir Thomas dan Lily akan salah paham padanya. Tidak disangka dia tidak menjelaskan apapun, tetapi mereka selalu berdiri di pihaknya dengan teguh. Thomas juga sama. Lily menambahkan satu kalimat. Masih ada 18 pengawal medali emas keluarga Wellens. Semuanya akan mengikuti ajaran Tuan Daniel, bersumpah mati untuk melindungimu dan anak-anak. Terima kasih. Tracy merasa sedikit malu saat mengidentifikasi Billy adalah penyamar. Dia tidak memberitahu Lily dan Thomas karena dia membutuhkan reaksi mereka yang sesungguhnya untuk bekerja sama dengan aktingnya. Dia bahkan tidak memberitahu mereka rencana dibaliknya. Tidak disangka mereka tetap mempercayainya seperti biasa. Saat pergi dari grup Skywheel, Tracy sedikit kecewa. Dia merasa orang-orang yang biasanya berjuang dengannya meninggalkannya di saat genting, memilih untuk berjaga jarak dengannya. Namun sekarang dia baru tahu bahwa dia tidak sendirian. Cepatlah pergi, ada aku di rumah sakit. Baik. Setelah menutup telepon, Tracy lanjut membawa orang pergi mencari, tetapi petunjuk yang didapat saat ini sangatlah sedikit. Mencari tanpa arah, hampir tidak ada hasil, hanya bisa menaruh harapan pada Direktur Tony. Karena masalah ini sangat penting dan juga melibatkan beberapa rahasia, jadi tidak leluasa membiarkan ahli teknologi yang lain di perusahaan untuk ikut menanganinya. Hanya Direktur Tony yang menanganinya secara langsung. Direktur Tony adalah ahli teknologi. Ketika dia masih muda, dia berpartisipasi dalam pengembangan sebagian besar produk teknologi di grup Skywheel, sangat familiar dengan perangkat lunak pelacakan posisi semacam ini. Hanya saja peralatan komunikasi pihak lawan sepertinya telah dipasang pelindung. Terlebih lagi usianya memang sudah tua, tidak kuat menahan banyak urusan. Hari ini memang sudah tidak enak badan. Sekarang masih memaksakan diri untuk memikirkan caranya. Sebenarnya sudah sangat tidak mudah. Waktu berlalu detik demi detik. Tracy sangat cemas, tidak meminta pengikutnya untuk mengakses kamera pengawas di jalan, tetapi juga hanya terlihat bagian mereka yang keluar dari villa Taman Oriental itu saja. Kamera pengawas untuk jalan yang lainnya hanya pihak polisi yang bisa melihatnya. Mereka menghubungi polisi, pihak polisi minta mereka memberikan informasi kasus, persiapan untuk penyelidikan, kemudian pihak polisi baru akan mengambil rekaman kamera pengawas untuk mencari orang. Dengan demikian masalahnya menjadi rumit. Ketika dia berada dalam situasi serba sulit dan tidak menemukan jalan keluar, tiba-tiba Direktur Tony menelpon kemari dan berkata dengan bersemangat, "Carlos telah mengirimkan petunjuk. Aku sudah menemukan mereka." Bagus sekali. Tracy mendapat petunjuk, tapi tidak buru-buru membawa orang ke sana, melainkan membubarkan semua orang, hanya membawa Paula dan Thomas menuju ke sana. Nona Tracy, kita hanya bertiga. Apa bisa menyelamatkan mereka? Paula bertanya dengan tidak tenang. Jika terlalu banyak orang akan ketahuan. Tracy berkata dengan mengerutkan kening. Sekarang anak-anak ada di tangan mereka. Jika mereka menyakiti anak-anak, maka akan repot. Iya, Paula menganggukkan kepala. Walaupun mempertaruhkan nyawaku, aku juga harus menyelamatkan mereka. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Tugasmu adalah mengemudikan mobil dan membawa pergi anak-anak. Tracy memerintahkan. Ingat, tidak peduli apapun yang terjadi, utamakan keselamatan anak-anak. Nona Tracy, ini adalah perintah, Tracy berkata dengan suara rendah.
Baik, Paula tidak berani banyak bicara, segera naik ke mobil. Thomas, Tracy menoleh dan menatap Thomas. Kamu yang paling cakap di sini, jadi aku hanya bisa membawamu. Tetapi kepergian kali ini mungkin akan sangat berbahaya. Nona Tracy, Anda tidak perlu khawatir. Thomas mengerti apa yang dia maksud. Nyawaku ini adalah pemberian Tuan Daniel. Orang-orang dari keluarga Wellens tidak takut mati. Terima kasih. Tracy tersentuh di dalam hati, tetapi tidak banyak bicara. Ayo naik. Baik. Tracy meminta anak buah lainnya untuk bersembunyi di sekitar dan bersiap menerima panggilan kapanpun, lalu membawa Paula dan Thomas untuk mengemudikan mobil menuju lokasi yang merupakan bekas bengkel mobil yang berada di lembah Gunung Sinar. Puluhan orang bersembunyi di sekitar dengan peralatan lengkap dan penuh kewaspadaan. Paula dan Thomas merasa cemas dan menyiapkan diri mereka untuk kemungkinan terburuk, bersiap mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan anak-anak. Selama perjalanan, Tracy terus mengingatkan, nanti ia yang bertugas mengalihkan musuh. Thomas memastikan misi dapat berhasil, sedangkan Paula hanya fokus untuk menyelamatkan anak-anak tanpa perlu memedulikan hal lainnya. Ketiga orang itu turun di sekitar bengkel lalu masuk ke dalam untuk menyelamatkan anak-anak. Mereka melakukan semuanya dengan hati-hati agar misi ini bisa berhasil. Yang mengherankan adalah mereka sama sekali tidak menemukan orang yang mencurigakan, bahkan tidak ada satupun orang di bengkel. Saat mengira musuh sedang bersembunyi, tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan anak-anak. Jantung Tracy berdetak dan berkata, "Tini, Winnie, Betty." Suara tangisan Winnie. Paula sudah begitu lama merawat ketiga anak itu, dia sangat familiar dengan suara mereka. Mereka segera mencari anak-anak itu dengan mengikuti asal suara mereka. Akhirnya mereka segera menemukan Winnie dan Betty di bawah tumpukan rongsokan mobil. "Winnie, Betty." Tracy dan Paula segera mendekat. Thomas mengangkat pistol dengan waspada sambil memeriksa apakah ada musuh yang bersembunyi di sekitar. "Bibi, Kak Paula, aku takut sekali." Winnie dan Betty langsung menangis ketakutan saat melihat Tracy. Jangan takut, Bibi di sini." Tracy dan Paula menggendong kedua anak itu lalu bertanya, "Mana Tini?" "Tini terluka. Dia mengeluarkan banyak darah." Winnie menunjuk ke tumpukan rongsokan mobil yang satu lagi. Tracy segera menyerahkan Winnie ke Paula dan bergegas mencari Tini. Benar saja kepala Tini terluka dan mengeluarkan banyak darah. Di tubuhnya juga ada luka gores yang masih berdarah karena terkena besi yang sudah berkarat. "Tini!" Tracy segera memeluk Tini lalu melepaskan jaketnya untuk membungkus tubuh mungil itu dan memeriksa kondisi Tini. "Tini bagaimana?" tanya Paula sambil menggendong kedua anak itu. "Seharusnya hanya luka karena terjatuh. Selain itu lukanya mengenai besi yang sudah berkarat. Ada kemungkinan infeksi tetanus. Harus segera ke rumah sakit." Tracy sangat panik. "Bawa mereka ke mobil lebih dahulu." "Baik." Mereka bertiga segera membawa ketiga anak itu ke mobil. "Winnie, Betty, apa kalian tahu Kak Carlos dan Kak Carlos ada di mana?" tanya Tracy panik. "Mereka dibawa ulang jahat." Winnie sangat ketakutan. Dia menangis sambil gemetaran. "Mereka bertanya, apa kami adalah anak Papi Lolenco? Kami bilang benar. Lalu mereka melempar kami dari mobil dan membawa pergi Kak Carlos dan Kak Carlos." Setelah sedikit tenang, Betty menceritakan dengan lebih jelas. "Kami sangat takut dan ingin pergi mencari Bibi, tapi Tini tidak sengaja terjatuh lalu mengeluarkan banyak darah.
Bibi, apa Tini akan mati? Winnie menarik tangan Tracy dan bertanya sambil menangis. Dia mengeluarkan banyak darah, tidak berbicara, juga tidak memedulikan kami. Kami sangat takut. Dia akan baik-baik saja. Sekarang Bibi akan membawanya ke rumah sakit. Tracy memeluk Tini dengan panik lalu berkata pada Thomas, Thomas, kamu bawa orang dan terus mencari Carlos dan Carlos. Aku akan mengantar Tini, Winnie, Biti ke rumah sakit dulu. Mengerti. Thomas menganggukkan kepalanya. Serahkan padaku. Anda tenang saja. Cepat kemudikan mobilnya. Baik. Tracy dan Paula mengemudikan mobil dan keluar dari bengkel itu dengan membawa 2 pengawal wanita lainnya. Di saat yang sama, dia memerintahkan agar yang lainnya segera berkumpul dengan Thomas dan terus mencari keberadaan Carlos dan Carlos. Mobil dikemudikan menuju rumah sakit kasih. Tracy memeluk Tini yang pingsan. Tini, Bibi minta maaf. Kamu harus baik-baik saja. Jika tidak, Bibi tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya pada papimu. Nona Tracy, Tini seharusnya hanya mengalami luka luar. Tidak akan terlalu parah. Anda jangan khawatir, ujar Paula menenangkan. Bagaimanapun juga, ketika anak ini sudah ditemukan, ini sudah hal yang sangat baik. Sekarang masalahnya adalah Carlos dan Carlos masih belum ditemukan. Lebih baik aku saja yang membawa Tini, Winnie, Biti ke rumah sakit. Anda pergi mencari Carlos dan Carlos. Dari kondisi di bengkel itu, seharusnya mereka tidak berapa lama di tempat itu dan langsung pergi. Setelah melepaskan Tini, Winnie, dan Biti, seharusnya sudah pergi beberapa saat. Sekarang akan sangat sulit untuk menemukan mereka. Tidak ada gunanya aku berada di sana. Lagi pula, Tini terluka. Aku mana bisa meninggalkannya sebelum tahu kondisinya. Kakak menyerahkan mereka pada aku. Aku harus bertanggung jawab pada mereka. Tracy mengatakannya dengan logis, tetapi sebenarnya dia sangat mencemaskan keselamatan Carlos dan Carlos. Tapi saat Paula akan berbicara, ada panggilan dari Naomi. Tracy segera mengangkatnya. Halo, Naomi, bagaimana? Presiden Daniel masih belum ditemukan, tapi pada dasarnya kami sudah bisa memastikan bahwa Presiden Daniel masih hidup karena kami menemukan ada sisa obat herbal di tempat itu. Sepertinya tabib dewa sedang mengobatinya. Namun aku tidak mengerti kenapa tabib dewa harus terus membawa Presiden Daniel bersembunyi. Dia seharusnya tahu kita sedang mencarinya. Naomi merasa sangat bingung. Sepertinya di saat ini juga ada orang lain yang sedang mencari mereka. Dia tidak bisa membedakan siapa yang baik dan yang jahat, jadi hanya bisa melarikan diri. Tracy langsung memahami situasinya. Bagaimanapun tetap ada harapan jika dia masih hidup. Benar, Kak Jeff juga berkata seperti itu. Minta Jeff untuk terus melanjutkan pencarian. Kamu segera bawa orang ke sini. Aku membutuhkan bantuan. Baik, Tracy mengantarkan ketiga anak itu ke rumah sakit kasih dengan cepat. Lily sendiri yang menanganinya, bahkan menyuruh dokter lain untuk memeriksa apakah Winnie dan Biti terluka. Tracy menunggu hasil pemeriksaan di rumah sakit dengan cemas. Di saat yang sama, ia juga mencemaskan kondisi Carlos dan Carlos. Naomi segera tiba. Dia sudah menelpon Paula selama di perjalanan dan merasa sangat bersalah setelah mengetahui situasi saat ini. Dia merasa tidak bisa membantu apapun, bahkan masih memperburuk keadaan. Setelah pemeriksaan selama 1 jam lebih, Lily keluar untuk melapor. Nona Tracy, luka Tini sedikit dalam dan membutuhkan waktu untuk mengobatinya. Tapi aku jamin ini tidak akan membahayakan nyawanya. Anda tenang saja. Baguslah jika begitu. Tracy menghela nafas. Aku serahkan dia padamu. Kamu harus mengobatinya dengan baik. Jangan sampai ada masalah apapun. Nona tenang saja. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Lily menganggukkan kepalanya.
Selain itu, Winnie dan Betty juga sudah diperiksa. Selain mengalami luka gores dan trauma ketakutan, tidak ada masalah lainnya. Aku akan minta perawat memberi suntikan pada mereka. Mereka akan membaik setelah istirahat. Baik. Tracy menganggukkan kepala dan memerintahkan semua anak buah untuk tetap berada di rumah sakit menemani Paula dan menjaga ketiga anak itu, lalu buru-buru pergi bersama Naomi. Sambil mengemudikan mobil untuk menemui Thomas, Naomi melaporkan kondisi detailnya pada Tracy. Setelah mendengarnya, Tracy mengenyihkan alis dan berkata, "Jika begitu, sejak awal Samuel sudah menebak bahwa Daniel tidak meninggal, maka terus mengutus orang untuk mencarinya. Pantas saja tabib dewa terus-menerus bersembunyi." "Kenapa dia tidak menghubungi Anda?" tanya Naomi bingung. "Mungkin tidak ada kesempatan, atau ada kemungkinan lainnya," ujar Tracy dengan nada serius. "Kondisi penyakit Daniel terlalu parah. Dia juga tidak yakin apa bisa mengobatinya." "Mungkin," Naomi menganggukkan kepalanya, "dia seharusnya takut Anda akan bersedih setelah diberi pengharapan, atau sebagai seorang dokter, dia ingin mencobanya dulu dan baru menghubungi Anda setelah berhasil mengobatinya." "Iya, seharusnya begitu." Suasana hati Tracy kembali murung. Sekarang suami belum ditemukan, malah kehilangan anak. "Nona Tracy, jangan khawatir. Aku yakin Samuel tidak akan berani melakukan apapun pada anak-anak itu," ujar Naomi menghibur. "Lihatlah, dia malah menyuruh anak buahnya melepaskan Tini, Winnie, Betty. Ini menandakan dia cukup menyegani Tuan." "Benar," Tracy mencibir dan tertawa dingin. "Bagaimanapun, keluarga Amberson adalah orang yang bisa melihat situasi. Lihatlah Friska. Meski ia tahu keluarga Moore sudah hancur, tapi dia tetap bersikap sopan padaku. Karena dia tahu, suatu hari nanti, kakak pasti bisa bangkit kembali." Sekarang Samuel juga memahami prinsip ini, maka tidak berani melakukan apapun pada Tini, Winnie, Betty. Dia tahu hubungan kakak dan Daniel tidak baik, juga tidak suka ikut campur urusan orang lain. Selama tidak menyinggung kakak tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Wellens. Jadi dia segera meminta anak buahnya melepaskan Tini, Winnie, Betty, setelah mengetahui mereka tidak sengaja menangkap ketiga anak itu. Bahkan memberikan kita petunjuk untuk menyelamatkan ketiga anak itu. Ini karena mereka tidak ingin mencari masalah dengan kakak. Benar. Jadi seharusnya mereka tidak akan mencelakai Carlos dan Carlos, kan? Naomi berspekulasi. Bagaimanapun juga, mereka adalah keponakan Tuan. Untuk saat ini, seharusnya tidak akan mencelakai mereka, karena mereka akan menggunakan Carlos dan Carlos untuk mengancamku. Tracy mengernyitkan alisnya. Namun untuk selanjutnya, masih tidak bisa dipastikan. "Aku dengar dari Paula, Anda sudah menanganinya. Apa yang masih dia inginkan?" Naomi sangat kesal. "Aku dan Daniel sudah mendaftarkan pernikahan. Kita masih sepasang suami istri. Meski sudah menandatanganinya, semua aset itu akan kembali ke tangan Daniel, tetap bukan milik Samuel dan Billy. Samuel masih perlu beberapa waktu untuk memindahkan semua aset itu menjadi miliknya sendiri. Pada saat ini, jika aku terus menghalangi, itu akan menjadi lambatannya. Tapi sekarang anak-anak ada di tangannya. Apa aku masih berani bergerak? Bukan hanya tidak berani, takutnya mereka malah akan mengancamku untuk melakukan hal-hal yang tidak kuinginkan." Tracy bisa melihat dengan jelas rencana Samuel. "Sepertinya kita terlalu meremehkan musuh," ujar Naomi emosional. "Selama ini aku mengira level Billy begitu rendah dan tidak perlu dianggap serius. Tidak disangka dia memang ingin memanfaatkan kebodohan Billy untuk menurunkan kewaspadaan kita." Tracy yang kelelahan mulai memijat daginya. Sekarang tidak ada gunanya mengatakan ini. Harus segera menemukan Carlos dan Carlos. Terlalu bahaya jika anak-anak berada di tangan mereka. "Baik,"
Naomi meningkatkan kecepatan mobil. Oh ya, Tracy tiba-tiba teringat sesuatu masalah. Selama ini kakak tidak pernah lalai dalam melakukan segala hal. Hari ini meski harus mengutus orang untuk membantu kalian mencari Daniel, seharusnya ia tetap akan menyisakan beberapa orang untuk melindungi anak-anak di Villa Taman Oriental. Tapi sepertinya ia tidak mengatur hal ini. Selain itu, kenapa tidak ada pergerakan sama sekali setelah Winnie Beatty ditangkap? Kak Jeff tidak sempat memberitahu Nona bahwa Tuan sudah kembali ke negara Emron bersama Kak Jasper dan yang lainnya. Mereka kembali pagi ini. Naomi segera menjelaskan, kabarnya ada masalah di negara Emron. Tuan sudah bersembunyi begitu lama, akhirnya akan melakukan pembalasan pada hari ini. Ternyata begitu. Tracy tiba-tiba mengerti apa Samuel sengaja mencari masalah hari ini karena tahu kakak akan kembali ke negara Emron hari ini. Jika ada Tuan, mereka tidak mungkin menangkap anak-anak, ujar Naomi kesal. Samuel itu bahkan tidak menyerang anak yang masih begitu kecil. Benar-benar tidak tahu malu. Dia merencanakan hal yang begitu besar karena ingin merebut kekayaan keluarga Wellens. Dia bisa menjadikan putri kandungnya sebagai pion, apalagi orang lain. Tracy menyipitkan matanya, dia sedang memikirkan hal ini. Putri kandung? Maksud Anda Friska? Naomi sedikit bingung. Apa dia tidak berada di pihak yang sama dengan ayahnya? Seharusnya tidak, bahkan dia juga membantu kita hari ini. Tracy menganjitkan alisnya. Menurutku, jika ia ketahuan, Samuel tidak akan mungkin memaafkannya. Jika begitu, anggap saja aku berutang budi padanya. Kelak aku pasti akan membalasnya jika ada kesempatan. Kesempatan kita harus segera menemukan Carlos dan Carlos. Baik. Ada kabar dari Thomas yang mengatakan bahwa ia telah membawa belasan anak buah untuk mencari keberadaan Carlos dan Carlos di sekitar bengkel. Sayangnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Selain itu, sistem pelacakan yang dibuat dengan menggunakan KTP dan nomor telepon Samuel juga tiba-tiba terputus. Kedua nomor itu dibatalkan dalam sekejap. Sekarang sama sekali tidak bisa terhubung meski Direktur Tony menggunakan cara apapun. Semua petunjuk terputus dalam sekejap. Tracy mencari di luar seharian bersama Thomas, Naomi, dan yang lainnya. Namun hingga larut malam mereka tetap tidak mendapatkan kabar apapun. Dia mencoba menelpon nomor yang diberikan oleh Friska dan berinisiatif menghubungi Samuel, tetapi nomor itu tidak aktif. Sangat jelas bahwa Samuel telah menyadari pergerakan mereka dan telah mengambil tindakan. Pada pukul 12, Tracy berdiri menikmati angin di tanggul pinggir laut sambil menatap ke arah laut. Suasana hatinya bagai kapal yang kehilangan arah saat berlayar di lautan. Dia terus berada dalam kondisi tegang beberapa waktu ini karena ia memiliki keyakinan teguh di dalam hatinya, yaitu harus mempertahankan keluarga Wellens. Kesulitan sebanyak apapun, asalkan pulang ke rumah dan melihat senyum polos anak-anak, dia akan kembali memiliki harapan. Namun sekarang perusahaan telah jatuh ke tangan orang jahat. Daniel masih belum ditemukan, bahkan anak-anak pun hilang. Dia merasa dirinya sangat gagal, benar-benar sangat gagal. Awalnya ia mengira bisa mengatasi Billy palsu itu serta pelaku di balik layar, tetapi sekarang dia baru menyadari ia benar-benar terlalu percaya diri. Peperangan ini baru dimulai, tetapi dia sudah kalah telak. Sementara itu Samuel sama sekali belum pernah muncul, sedangkan dirinya sudah kehabisan seluruh kartunya. Selanjutnya entah hal gila apalagi yang akan ia hadapi. Saat ini hati Tracy merasa kesepian dan hancur. Nona Tracy. Naomi berjalan mendekat dan memakaikan jaket untuk Tracy sambil menghibur. Jangan cemas. Pasti akan ada caranya. Cara apa? Tracy tertawa pahit. Sekarang pikiranku kosong, tidak bisa memikirkan cara apapun. Kita bisa meminta bantuan Tuan. Sudahlah,
Tracy menghela nafas dalam. Kakak sudah berada di negara Imron. Sekarang dia akan memulai pembalasan terhadap para pengkhianat keluarga Moore. Mana bisa aku mengganggunya pada saat seperti ini. Lalu, sampai sekarang Samuel masih belum menghubungiku. Ia juga memblokir nomor teleponnya. Sangat jelas dia tidak ingin berhadapan langsung denganku. Semakin begini, aku merasa semakin dikendalikan. Tracy menundukkan kepalanya dengan perasaan berat. Bagaimana jika mencoba menelpon Nona Friska? Memintanya membantu menghubungi ayahnya? Tanya Naomi sambil memperhatikan raut wajah Tracy. Apa kamu gila? Tracy mengenyitkan alisnya. Hari ini Friska sudah membantu kita, dan itu sudah mengacaukan rencana mereka, serta membuat ayahnya marah. Selanjutnya dia pasti akan diawasi dengan ketat. Jika kita menghubunginya pada saat ini, selain tidak berguna, malah akan mencelakainya. Jika begitu, harus bagaimana? Naomi sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. Nona Tracy, menurutku Paman Sanjaya dan Direktur Tony cukup mempercayaimu, ujar Thomas. Mereka terus menghubungiku dan menanyakan tentang kondisi anak-anak. Bagaimana jika berdiskusi dengan mereka? Tidak ada gunanya berdiskusi dengan mereka. Sekarang mereka bisa memperhatikan perusahaan saja itu sudah sangat bagus. Mereka tidak ahli dalam hal-hal ini, tidak akan bisa membantu. Jika begitu, sudahlah, kita kembali dulu. Tracy sudah tidak memiliki rencana apapun, hanya bisa berusaha menenangkan dirinya. Menurutku, mereka tidak akan melukai Carlos dan Carlos untuk semara waktu. Bagaimanapun juga, mereka akan menggunakan Carlos dan Carlos untuk mengancamku. Lebih baik kita pulang dulu dan tunggu mereka menghubungiku saja. Aku akan terus memikirkan caranya, ujar Thomas tegas. Meski harus membalikan kota Bunaken, aku tetap harus menemukan Carlos dan Carlos. Merepotkanmu. Tracy menepuk pundaknya lalu berkata pada Naomi, kita kembali dulu ke rumah sakit. Baik.